صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب بمن قد وخاد وآل والأصحاب بمن قد وخاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari tim Cahaya Nusantara ingin mengungkap misteri yang sekarang lagi viral di negara Malaysia. Konon dibilangnya di negara Malaysia tersebut misterinya yang sekarang terjadi adalah ketok-ketok pintu. Sekarang sedang melakukan proses mediumisasi atau mediator untuk mengetahui misteri di balik ketok-ketok pintu yang beredar di negara Malaysia. Heran. Dari mana ini? Ini adalah negara Indonesia, negara tetangga yang kau lagi mati. Kenapa di sini? Karena aku ingin tahu yang lagi diperbincangkan dari mulut dari kalangan bangsa manusia di daerah Malaysia. Daerah Malaka itu terjadi pengetukan pintu setiap pintu warga satu kampung itu, tapi yang mengetuk itu tidak terlihat sosok manusianya. Makanya aku panggil kamu itu dikendalikan dari siapa? Orang. Berarti kamu menempati wajah manusia tersebut begitu. Tujuannya apa? Ilmu. Berarti tujuannya ngilmu orang tersebut. Jadi kayak sebangsa kalau di Indonesia itu ajian panggelap itu, jadi supaya manusia tidak melihat. Itu kamu menempati wadah manusia itu. Iya benar. Kemana kamu? Iya. Mengganggu. Kau aku panggil, aku tarik ke sini, kau bilang mengganggu, sedang kamu sendiri pun sudah mengganggu dari warga dalam bangsa manusia. Itu syarat. Untuk membuktikan bahwa kau sudah menyatu di wajah manusia tersebut begitu. Iya benar. Andai kan kau tidak kembali, Kenapa? tarik seluruh kemampuanmu, sekalian yang sudah masuk persediaan jiwa manusia tersebut. Semuanya, agar sosok manusia tersebut yang mengetuk pintu tersebut bisa terlihat. Manusia yang mengetahui, entah itu terekam dari kamera CCTV ataupun mata manusia sendiri. Jadi bentuk rupa kamu itu, bentuk rupamu itu pijaran api begitu, api yang menyala merah. Tapi mana kalau menempati wadah manusia itu berarti hanya sekelebat bayangan hitam.
Iya. Kalau kamu sudah menempati wadah manusia, berarti manusia yang melihat itu cuma sebatas bayangan, kelebatan bayang hitam begitu. Iya benar. Berarti tujuannya manusia tersebut lagi berilmu, mempelajari ilmu, sempurna apa tidak begitu. Iya benar. Makanya uji tesnya berarti mengetuk pintu setiap warga, rumah warga begitu. Iya. Iya, iya, iya. Tapi tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada. Tapi aku tahu. Iya. Aku juga heran. Sebenarnya kau siapa? Aku adalah sosok manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang atas dasar ridhonya Allah, restunya Allah, aku pun juga dititipi kemampuan atas berkat rahmatnya Allah pula. Seluruh kalangan bangsamu tahu bahwa yang lagi diperbicarakan, yang lagi diomongi dari kalangan bangsamu udah tahu bahwa sosok manusia yang empat di Indonesia ini aku. Iya. Tidak asing dengan suara ini. Ya, aku adalah sosok yang lagi diperbincangkan dari kalangan bangsa manusia, seluruh manusia-manusia yang memiliki perihal kemampuan, dan diperbincangkan dari kalangan bangsa gaib, khususnya dari kalangan Indonesia dan juga Jin, bahkan yang penjelmaan dari kalangan bangsa siluman. Aku terkecuali dari kalangan jin ifrit atau kalangan jin maknun yang tidak mengakui dengan keberadaanku. Karena mereka menempati wadah manusia, mengagungkan dirinya, kemampuannya itu lebih kuat daripada yang lain. Kalau dibilang jujur, sebenarnya makhluk-makhluk tersebut mengakui. Tapi sayangnya, setelah menempati wadah manusia tidak menyampaikan dengan apa adanya bahwa kemampuan yang menempati wadah manusia itu berarti lebih unggul. Aku hanya ingin tahu, selanjutnya aku pun akan lepaskan kamu. Pertanyaanku, andaikan manusia itu benar-benar memiliki kemampuan nyatu manunggal jiwa dengan bentuk rupamu, manusia tersebut memiliki ajian panun gelap, untuk kegunaan ilmu tersebut untuk apa? Tapi tidak perlu tahu, Prabu. Begitu. Yang intinya berarti sosok manusia tersebut menguji kemampuannya benar-benar menyatu manunggal jiwa, tapi padanya ada unsur keniatan untuk kejahatan, begitu kan? Iya. Tidak. Setiap kalangan bangsamu, bahkan di daerahmu, di daerah Malaysia tersebut yang lagi diperbincangkan, semua sudah tahu. Berarti sudah tahu sosoknya kayak apa, bentuknya kayak apa, dan kemampuannya. Berarti pertama kali kamu yang mencicipi. Aku adalah Prabu Panangkaran. Apa, Prabu? Hanya ingin tahu, karena aku ingin mengungkap sebenarnya siapa dan sosok apa yang bikin resah dari kalangan bangsa manusia yang menempat di daerah Malaysia tersebut. Pesugihan, Prabu. Berarti manusia itu kalau memiliki kemampuan tersebut intinya untuk merampok, begitu kan, untuk kejahatan agar tidak bisa dilacak atau tidak bisa diketahui dari kalangan bangsa manusia manakala manusia tersebut berbuat kejahatan, begitu kan? Pesugihan, Prabu. Untuk pesugihan. Ya, 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 ya. Yaudah, lain waktu kau panggil kembali. Saat ini aku berikan kebebasan. Tapi manakala nanti ada sekelompok kalangan bangsa manusia yang tidak yakin bahwa keberadaan kau sudah aku tarik di sini, dan malam ini pun aku lepaskan. Manakala manusia itu butuh bukti,
maka aku pun buktikan kembali, kau pun akan aku tarik kembali. Untuk apa Prabu? Itu urusan kau. Karena manusia-manusia sekarang itu butuh bukti, bukan butuh cerita. Butuh bukti yang real, tidak rekayasa. Jadi malam ini kau lepaskan kembalilah. Silakan aku lepaskan kau keluar dari wadah ini dan kembalilah dia itu. Assalamualaikum. Pamit Prabu. Oke, permisa. Dari video yang tadi Lagi mau jelasin? kita sudah mengetahui sosok apa yang telah mencekam atau membuat mistis di negara Malaysia. Jadi sosok tersebut hanya untuk menggunakan pesugihan atau untuk persembahan. Lebih detailnya lagi untuk mengetahui sosok apa, mari kita tanyakan ke guru besar kami, Mas Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita semua dimanapun saudara muslim berada dan saudara-saudara pemirsa berada mendapatkan keselamatan dunia akhirat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, dan selalu dipimpin di jalan ridhonya Allah. Yang barusan dipraktekkan oleh mediator, bukan saya memamerkan kemampuan, karena yang selama ini lagi digembar-gemborkan, diceritakan dari kalangan bangsa manusia melalui dunia yang sekarang serba canggih modern, yaitu dari sosmed. Jadi yang barusan saya tarik tersebut itu makhluk yang intinya manusia tersebut berarti lagi mempelajari ilmu ataupun ajian panon gelap yang pada akhirnya manakala manusia itu sudah menguasai sempurna manunggal jiwa dari sosok manusia tersebut, makhluknya yang barusan saya tarik itu berarti manusia itu manakala untuk pergerakan niat tujuan tidak baik ataupun untuk kejahatan, manakala digunakan maka tidak ada manusia yang bisa menembus bentuk rupanya, hanya sekedar bayangan kelebat hitam. Jadi itu akan terbentuk ajian panon gelap. Ajian tersebut bisa terlihat manakala terkena sinar rembulan. Itu biasanya. Manakala tertimpa dengan sinar rembulan, sosok manusia tersebut akan terlihat nyata bentuk rupanya. Dan tujuannya manusia tersebut mempelajari ajian tersebut yaitu agar untuk pergerakan kejahatannya, kalau memang diridhoi, kalau memang berhasil menyatu manunggal jiwa kemampuan tersebut, maka manusia itu akan bergerak untuk kejahatannya tidak bisa diprediksi ataupun tidak bisa dilihat dengan cara logika. Itu yang bisa mengetahui orang-orang yang memiliki kemampuan. Istilah kata di luar akal manusia, manusia yang memiliki kemampuan yang memang karomanya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah selalu menyertai. Jadi tidak lain, bukan saya ingin pamer kemampuan, saya hanya ingin tahu dan sekaligus mempraktekkan, dan kejadian yang barusan dipraktekkan tersebut itu bukan rekayasa. Kalau dipikir Indonesia sama Malaysia jauh, apalagi tempatnya di Indonesia, saya sendiri juga di Bogor. Tapi yang namanya ridhonya Allah, yang namanya kekuasaannya Allah, manakala umat meminta dan Allah juga meridhoi dengan cara-cara yang sudah tertera dalam Al-Quran, Allah tidak akan ingkar manakala umatnya meminta. Cara apa sesuai yang tercantum dalam Al-Quran, dan manusia tersebut salah satunya kuncinya satu, menjiwai ayat yang tercantum dalam Al-Quran, mencintai ayat yang tercantum dalam Al-Quran. Cinta sama Al-Quran, cinta isinya sama Al-Quran, itu adalah tanda bukti bahwa manusia tersebut cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah dan cinta pada seluruh para ulama dan cinta pada seluruh aulia dan juga para sahabat, dan juga cinta semua ciptaan Allah.
Tapi manakala ada cintanya Allah itu diabaikan, manusia tersebut akan muncul rasa kesombongan. Karena kemampuan itu hanya titipan. Segala kemampuan apapun itu hanya titipan, tergantung manusianya yang mau dititipi. Kalau manusia tersebut dititipi merasa sombong, angkuh, maka aku yakin kemampuan itu tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Terkecuali kemampuan jin. Manakala manusia memiliki kemampuan jin ataupun iblis, kesombongan itu akan muncul dari kata-katanya. Karena jin itu merasa dirinya paling hebat, sebenarnya makhluk yang paling licik adalah jin dan iblis. Pesanku, ingat, selalu mendekatkan diri insya Allah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah. Yakinlah apa yang kau tanam dalam jiwa ragamu sanubarimu dengan keyakinan yang hakiki, makin sifat rasa yakin, mendawamkan kalimat Allah dengan ketulusan, dengan rasa cintanya, maka apapun akan terijabah. Itu pesanku. Perihal untuk penanganan tersebut, cara menanggulangi berarti jadi ada sinar rembulan, maka sosok manusia tersebut yang memiliki ajian panon gelap itu akan terlihat nyata bentuk rupanya. Makanya kejadian manakala rembulan keluar, ketukan-ketukan pintu di setiap rumah warga di daerah Malaysia tersebut itu tidak akan terjadi kalau memang ada rembulan yang keluar malam hari. Tapi kalau malam-malam biasa rembulan itu tidak memancarkan cahayanya, itu akan terjadi kembali. Kenapa dilepas? Karena tujuan saya ingin tahu. Terkecuali memang ada mau butuh bukti. Andai kan tadi tidak aku lepas, di sana pun tidak akan ada ketukan lagi. Pesanku, yakinlah sama Allah. Untuk menanggulangi supaya dari pintu tersebut, tujuannya untuk menguji manusia tersebut, untuk menanggulangi supaya jangan sampai terketuk. Sosok manusia yang menguasai makhluk tersebut sudah menyatu di badannya, di jiwa raganya. Kuncinya satu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, surat Yasin 1 kali, tiup ke air putih 3 kali. Usapkan air itu di bagian pintu dan di lantai depan pintu tersebut. Itu pesanku. Mudah-mudahan Allah mengijabah, dan itu sosok manusia itu tidak akan berani menginjak, karena begitu menginjak itu akan pudar kemampuannya. Itu pesanku. Bukan saya membeberkan tentang rahasia kemampuan, tapi saya menceritakan yang real apa adanya. Karena tujuan makhluk tersebut, manusia tersebut ada unsur tidak baik, makanya saya pun membongkar. Tapi kalau memang tujuannya baik, saya tidak akan membongkar rahasia kemampuan tersebut. Itu pesanku dari saya. Apabila penyampaian atau penjelasan saya kurang sopan atau kurang masuk di akal, saya pribadi, Isyanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, perilaku atau tingkah perilaku saya ataupun semua orang-orang saya, tim saya yang telah menyinggung atau baik perkataannya atau sikapnya, saya pribadi sebagai pemimpin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita saling memaafkan. Dengan kita saling memaafkan, Allah pun memberikan rahmat, Allah pun memberikan ridhonya, Allah pun memberikan kenikmatannya. Semoga kita semua di jalan ridhonya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari guru besar kami, Mas Yanto, tentang sosok makhluk yang misterius yang membuat gempar di negara Malaysia, yang sering mengetok-ketok pintu rumah warga. Sudah dijelaskan oleh guru kami. Sekiranya video dari kami, mohon maaf apabila kami, tim Cahayu Nusantara, dan guru kami, Mas Yanto, jika ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak mengenakan ataupun kelakuan yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami, dan carikan tempat-tempat terangker atau hal-hal mistis untuk tim kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.